Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasallim lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi bil hamid, ya man huwa fi majdi batin. Allahumma atina bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa bina fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaqa malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati bapak-bapak ibu, yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Hajat Bapak Haji Ismail beserta keluarga. Saya hormati seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mengadakan satu sunnah, yaitu aqiqah, sebagai bentuk rasa syukur atas adik kita bernama Rafishki Putra Hidayat, yang dimana alhamdulillah di pagi ini kita melaksanakan daripada sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu gulam murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Kita ketahui bahwa dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Jadi Nabi ketika cucunya lahir, Nabi mengakikahkan cucunya Al-Hasan wal Husain. Akbar Rasul sallallahu Al-Hasan wal Husain kabsha. Nabi mengakikahkan Al-Hasan wal Husain seekor kambing, seekor kambing. Wa fi riwayat lil gulam syatani. Bagi anak laki-laki 2 ekor, dari jariyah syah. Bagi anak perempuan 1 ekor. Kalau tabi'in bernama Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah juga mengatakan wajib. Tapi wajib yang di mazhab Abi Hanifah itu beda dengan wajib yang ada di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i wajibnya kalau ditinggal dosa, kalau tidak dilakukan berkepatan dosa. Tapi kalau mazhab Hanafi wajib ditinggal tidak dosa, tapi tidak dapat syafaat Nabi yaumil qiyamah. Itu bedanya antara wajib di antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafi. Ini nama luar biasa, Rafishki Putra Hidayat. Jadi perpaduan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Sanskerta. Jadi nama itu kita diperintahkan oleh Rasul memberikan nama yang baik bagi anak kita. Jadi ungkapan mengatakan apa arti sebuah nama itu berbeda dengan ajaran Islam. Kalau Islam nama itu adalah doa. Nama itu punya arti. Sehingga Allah sendiri memiliki nama disebut dengan nama yang indah. Asmaul Husna, walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah. Jadi Allah menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah. Bahkan kita ketahui ada yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, 99 nama Allah. Ya, Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam musnadnya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafal dan mengamalkan nilai-nilai nama indahnya Allah dalam hidupnya,
dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama indah itu, nama yang artinya bagus, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab sebenarnya. Kita menggunakan bahasa apapun yang memiliki arti yang baik, seperti putra. Putra itu bukan bahasa Arab. Putra itu bahasa Sanskerta. Dia artinya adalah waladun sayyidun, seorang anak laki-laki. Arti dari putra itu bagus, bisa digunakan. Tapi kita harus padukan. Ini contoh nama yang bagus. Ada bahasa Sanskerta, tapi tidak melupakan bahasa Nabi Muhammad, bahasa Arab. Maka ditambah Rafishka dengan hidayah. Itu menggunakan bahasa Arab. Yang akhir itu bahasa Al-Quran, petunjuk. Yang awal itu bahasa komus. Gak ada dalam Al-Quran kata Rafishka, itu gak ada. Tapi dalam kamus-kamus bahasa Arab itu artinya kesempurnaan atau kebaikan. Rafishka. Jadi artinya kalau diterjemahkan ini yaitu kesempurnaan kebaikan anak lelaki yang diberikan petunjuk. Masya Allah, itu indah sekali. Makanya tadi saya tanya, siapa yang kasih nama? Saya pikir Haji Ismail yang kasih nama, itu luar biasa. Nah ternyata bapak, nama ibunya yang memberikan nama itu luar biasa. Namanya bagus, Rafishka Putra Hidayah. Nah nanti juga di hari kiamat kita punya nama dipanggil satu persatu, seperti absen. Ya, Allah perintahkan malaikat mengabsen. Ini hadis riwayat Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunnah. Rasul bersabda, "Inna asma'akum wa asma'abaikum tud'auna yawmal qiyamah fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya nama kalian dan nama bapak kalian. Makanya kita diajarkan oleh para ulama, dianjurkan ya, kalau sebut nama pakai dia. Karena nama kita dan nama ayah kita dipanggil di yaumil qiyamah. Fulan bin Fulan, ya, Rafishka Putra Hidayah bin Fulan. Jadi nama anak dipanggil, nama ayah juga dipanggil. Kemudian nanti katakan fa'ahsinu asma'akum. Jadi Nabi yang perintahkan, maka perbaguslah nama-nama kalian. Jadi kalau memberikan nama, ini usulan kepada umat. Kalau nama yang memiliki arti menggunakan bahasa Arab, tanya kepada ulama, artinya apa? Karena ada beberapa tradisi buka Al-Quran, tunjuk naik ke awas. Padahal dalam Al-Quran itu tidak semua nama itu bagus. Misalnya ada Haman, ada Korun, ya. Ini alhamdulillah tidak ada nama Korun. Korun itu kan orang yang dilaknat di dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Musa, orang kaya raya tapi kikir, akhirnya Allah tenggelamkan. Wa khasafallahu bihil arda. Dalam tafsir dikatakan Allah tenggelamkan dia ke dasar bumi. Makanya kalau kita dapat harta, kita sebut harta korun, karena semua hartanya ditenggelamkan. Tapi kalau harta ditemukan di Ternate bukan harta korun. Korunnya di Mesir, ya, korunnya di Mesir. Cuma itu menjadi istilah bahwa semua harta yang terpendam di dalam tanah kalau ditemukan disebut dengan harta korun. Ini nama, kata ulama, tidak boleh menggunakan nama-nama yang di dalam Al-Quran mereka dilaknat. Ada Korun di situ, ada Haman, ada Fir'aun, anak diberikan nama Fir'aun, ada Namrud, dan nama-nama yang tidak baik lainnya. Ada namanya Iblis, Al-Harith dan Azazil. Azazil itu namanya Iblis. Jadi Rasulullah SAW, Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga yurul asma al-ghabina. Nabi itu tidak suka kalau ada nama yang artinya tidak bagus. Saat itu juga diganti oleh Nabi. Ini dalam fikih lugah. Dari telunjuk ini dalam bahasa Arab namanya sababa. Sababa itu artinya cacian.
makian. Kenapa dinamakan sababa? Memang secara historis orang kalau lagi maki orang, lagi berkelahi dia maki orang, biasanya sambil memaki jarinya dia tunduk. Kurang ajar kamu begini. Caci maki dengan isyaratnya. Gak ada orang caci maki begini. Kurang ajar kamu. Begini juga. Yang adanya begini. Karena setiap kali orang caci maki jarinya mengisyaratkan seperti ini, telunjuk, maka dinamakan di dalam bahasa Arab sababa, yang diambil dari kata makian dan cacian. Sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela orang mukmin adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kosakata sababa diganti oleh musabbah, karena artinya tidak baik, cacian makian, diganti sama Rasul musabbah, bertasbih. Akhirnya Nabi alihkan arti negatif ke arti positif. Diartikan apa? Untuk zikir. Diajarkan oleh Nabi kalau mengucapkan kalimat tauhid bagaimana? La ilaha illallah. Kita sholat tasyahud isyaratnya illallah. Kalau mazhab Syafi'i sampai di lafaz illallah seperti ini. Mazhab Hambali setiap lafaz Allah baru dikeluarkan. Jadi seakan-akan begini. Allah. Setiap lafaz jalalah diisyaratkan. Tutup lagi. Lafaz Allah diisyaratkan. Mazhab Hanafi begitulah. Kanan kiri. Ya. Nah, Nabi mengganti dengan nama yang baik. Sababah artinya mencela, memaki, diganti musabbah, bertasbih. Ada juga sahabat pernah ditanya, seorang wanita, ibu-ibu. Rasulullah tanya, Mas Muki, kamu punya nama siapa? Dia mengatakan Asiyah. Pakai huruf ain, Asiyah. Itu kalau diterjemahkan wanita tukang maksiat. Itu namanya Asiyah. Saat itu juga Rasul mengganti, jangan nama Asiyah, ganti namanya Jamilah. Apa arti Jamilah? Wanita yang cantik. Diganti nama Rasul. Ada juga satu sahabat ditanya sama Nabi, Mas hukum, nama kamu siapa? Dia mengatakan nama saya Husnun. Apa arti Husnun? Sedih. Nabi ganti Sahlun, mudah, bahagia. Nah, ulama tarikh mengatakan ini Husnun ketika Nabi perintahkan ganti nama dengan Sahlun, dia mengatakan, ya Rasulullah, itu nama Husnun, saya punya orang tua yang masih nama. Jadi dia tidak mau untuk menggunakan nama Sahlun. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu mau terserah. Akhirnya mulai hari itu sampai meninggal hidupnya sedih terus, tidak bahagia. Hidupnya Husnun terus sedih. Dan dia punya keturunan nanti jadi tabi'in, namanya Sa'id bin Musayyib. Untuk tahu hidupnya Sa'id bin Musayyib masuk penjara, difitnah seperti ini, seperti itu, ya, dicambuk di dalam penjara. Beliau orang soleh, tapi beliau katakan apa? Dalam kitab Syiarul Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 waktu Rasulullah Hijriah, kata Sa'id bin Musayyib, ini saya dapat musibah begini gara-gara saya punya ketek. Nabi suruh ganti nama, namanya sedih, ganti biar bahagia, Sahlun, dia lawan. Akhirnya anak cucunya hidupnya sedih semua. Terus. Jadi nama punya arti yang luar biasa. Nama punya arti luar biasa. Nah, ini Rafishki artinya dua. Arti pertama kesempurnaan. Kalau di Al-Quran sempurna itu dalam bentuk kata kerja dua kali Allah sebut. Yang pertama sempurna berkaitan agama di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu sempurna. Hari ini aku telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi arti kesempurnaan dalam Al-Quran yang pertama agama sempurna, yaitu agama Islam. Yang kedua itu hitungan. Sudah selesai puasa 12 Ramadan, kemudian sempurna bulannya takbir. Malam hari raya Idul Fitri. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kalian sempurnakan hitungan tersebut,
Jadi hanya ada dua kata bentuk kata kerja dari kata sempurna dalam dua kali masuk. Yang artinya kesempurnaan agama dan kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Hitungannya 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban masuk Ramadan, selesai Ramadan 29 atau 30, sempurnalah itu menggunakan lafaz itu pemilu al-iddah. Setelah itu hari raya Idul Fitri. Ada pepatah kuno dia mengatakan begini, di negeri Yaman ada 3 hal yang mustahil. 3 hal yang mustahil. Yang pertama raksasa. Yang kedua burung angkok. Yang ketiga sahabat yang sempurna. Jadi sahabat yang sempurna itu sesuatu yang mustahil. Dalam pepatah mengatakan kalau kita ingin mencari kawan yang sempurna, tidak punya salah, maka carilah malaikat. Atau mencari istri pengen yang sempurna, atau istri mencari calon suami yang sempurna, kata ulama itu al-ghayah al-tudrak, satu angan-angan yang tidak mungkin terjadi di bumi ini. Karena manusia semuanya diciptakan basicnya itu penuh dengan kekurangan. Nah ini pepatah luar biasa, masuk sejarah. 3 hal yang mustahil, raksasa, burung angkok. Burung angkok ini kata ahli ilmu kosmologi Al-Qisawi dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat mengatakan dia sejenis burung. Dia fisiknya seperti raksasa, tinggal di atas gunung. Jadi ini cerita-cerita dongeng yang ada di Yaman. Tapi di dalam kitab ulama ada yang meyakini burung ini pernah ada. Dia saking besarnya pemakan bangkit. Dia kalau makan tuh bangkitnya gajah, dia bawa tuh gajah dari gunung. Dia bawa itu sapi, dia bawa itu unta. Nah burung ini namanya angkok. Nah ketika burung ini hidup, kadang-kadang dia memangsa manusia. Dilaporlah ke seorang nabi namanya Nabi Hanzalah, seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kaumnya, ya, di surat Qaf. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rasul wa Thamud. Berdusta kepada para nabi sebelum mereka, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh. Wa ashabur Rasul. Nah, ashabur Rasul inilah kaumnya Nabi Hanzalah. Memang namanya tidak disebut di Al-Quran. Yang ketiga kaum Thamud. Nah, Nabi Hanzalah diminta oleh kaumnya itu ada burung raksasa. Dia sering memangsa manusia. Doa sama Allah agar Allah punahkan burung. Maka beliau doa. Ketika doa, seketika itu juga burung itu jatuh dari atas bukit, mati. Tambah lagi, telurnya masih ada di atas, masih ada anak-anaknya. Wahai Nabi Hanzalah, minta kepada Allah agar Allah punahkan juga anak-anaknya sehingga burung ini tidak hidup di muka bumi yang akan membahayakan manusia. Diangkat di doa lebih mati. Itu golongan angkok. Jadi Nabi Hanzalah ini hidup sezaman dengan Zulkarnain. Zulkarnain pernah datang ke tempat. Dia dibunuh oleh kaumnya. Jadi dakwah puluhan tahun kepada kaumnya yang ikut satu orang. Orang itu juga seorang budak minal Habasyah, dari Afrika. Rasulullah katakan dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 770 Hijriah, bahwa budak yang pertama masuk surga adalah budak daripada orang yang beriman kepada Nabi Hanzalah. Dia punya kuburan sampai sekarang masih ada, Nabi Hanzalah di Yaman. Dia sekitar 28 meter kuburannya. Ya, karena zaman itu kan orangnya besar-besar. Ya, kita lihat itu Jabal Sakhra bil Wad, ya. Allah abadikan dalam Al-Quran, bukit-bukit yang besar dibuat dari rumah, dari istana. Kalau 28 masih pendek.
Nabi Sis itu 35 meter. Nabi Adam lebih tinggi lagi. Ya. Wafir riwayah disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Mesir. Tarikh Mesir lahir 499, wafat 571. Nabi Adam ketika di bumi pertama kali, saking tingginya kalau jalan, kepalanya masuk ke langit, malaikat lagi zikir berlaku. Ya Roh, dia lagi khusus zikir, tahu-tahu Nabi Adam jalan, kepalanya nongol. Bagaimana kalau fisiknya dipendeki lagi? Maka setiap waktu berjalan, meter demi meter berkurang sampai ke ukuran normalnya Nabi Adam itu 30 meter. Itu ukuran normalnya Nabi Adam. Kemudian dari doa itulah Nabi Adam mengatakan, kalau itu leluhur saya sepanjang zaman, setiap zaman berkurang tingginya. Makanya makin lama makin pendek. Tapi yang masalahnya pendek bukan fisiknya saja, umurnya itu pendek. Yang dahulu dia 1000 tahun, ada yang 950 tahun, tapi karena perjalanan waktu umurnya makin pendek. Sampai di zaman Nabi Muhammad, Nabi katakan amaru ummati wa baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu 60 tahun atau 70 tahun. Nah itu Nabi Hanzalah dibunuh. Kemudian nama putra itu artinya anak. Waladun tayyibun. Wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, anaknya itu kalau bahasa Sanskerta putra, kalau bahasa Al-Quran ibnu, kalau bunaya tasbih dari ibu, itu panggilan kasih sayang, wahai anakku sayang, itu ya bunaya. Ya. Kalau bapak ya abadi dalam Quran, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunaya inni ara fil manam adbahu. Wahai anakku sayang, aku melihat engkau dalam mimpi, aku menyembelih. Di situ Nabi Ibrahim panggil apa? Ya bunaya. Luqman panggil anaknya, ya bunaya. Dalam tafsir Ma'alimul Tanzil, Imam Baghawi mengatakan nama anaknya itu An'am. Nama anaknya Luqman An'am. Tapi nama tidak disebut. Kenapa? Karena bukan hal yang penting. Yang penting kisah dari Luqman, bukan nama-nama pelaku yang ada di surat Luqman. Kemudian hidayah. Hidayah ini ulama bagi dua. Jadi hidayah yang pertama namanya al-hidayatul 'ammah. Hidayah secara umum. Itu semua makhluk dapat hidayah. Kita bisa makan, minum, hewan itu bisa membuat rumahnya. Secara insting bisa cari makan kalau lapar, padahal tidak punya otak, tidak punya akal. Kok bisa mereka melakukan itu? Sama anaknya dia sayang, ya. Dan dia bisa tahu mana istrinya, mana betinanya. Padahal kalau misalnya kita pakai logika, kambing fisiknya sama semua. Tapi dia tahu mana pasangannya dia. Misalnya ada 100 ekor betina kambing di depan, ini jantannya tahu yang mana istrinya. Tidak pernah tertukar. Dari mana mereka bisa tahu? Hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Qala rabbuna alladzi a'adha kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Ya Allah yang memberikan kepada seluruh makhluknya tsumma huda. Tsumma hada. Kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Mereka bisa tahu mana anaknya, mana istrinya, bagaimana cara membuat rumah, tempat tinggal, bagaimana cari nafkah, cari makanan. Itu Allah berikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, hidayah dakwah wal irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Allah. Itu namanya hidayah dakwah wal irsyad wal bayan. Seperti Nabi kita Muhammad. Jadi hidayah yang paling tertinggi itu adalah Rasulullah. Makanya turunannya yang nanti memimpin dunia namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang yang membawa petunjuk dan orang yang diberi petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah mengutus dia dengan petunjuk. Kalau Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad yang membawa petunjuk dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini petunjuk paling tertinggi, yaitu Nabi SAW. Makanya sebagian ulama tafsir
ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu mereka mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim huwa sayyidina Muhammad. Jalan yang lurus di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi an'amta alaihi, yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Mayutillah wa rasulahu fa ulaika alladziina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Nah, jalan yang lurus, jalannya para nabi, syuhada dan nabiyyin, was-siddiqin para aulia, wasyuhada para syuhada, was-shalihin dan orang-orang yang saleh. Ini alhamdulillah namanya sangat bagus. Wafish ikulah hidayah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya dia mendapatkan daripada keberkahan doa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la tushrikan mahruma. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sayyidina asrar wa qiyatil anbiya wa miftahi babil jazaa سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وأفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكل الأجساد والأرواح وبلائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها السرور وعلى كل من إليه منصور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انقذنا المسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن اللسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الدين إلى الساعة ومن الشر إلى الخير ومن الحسن إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السخط إلى السعة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإقبال ومن الفقر إلى الإسلام ومن التوفيق إلى السنة ومن البدع إلى السنة ومن الزوال إلى العدل. اللهم أعنا على دينك بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى والتقوى بالعمل والعمل بالتوفيق وعلى نبي ذلك باللطف المفضي إلى الرضا والمنع إلى الجنة المحبوب ذلك بالندم الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر والحمد لله رب العالمين ورحمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dengan berakhirnya Mau'idah